Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini saya akan membahas soal-soal kimia. Saya akan menjelaskan soal nomor 27, yaitu unsur 11R dan unsur 16K dapat membentuk senyawa dengan rumus dan jenis ikatan berturut-turut. Langkah pertama, kita mencari konfigurasi elektron dari 11R, yaitu 2, 8, 1. Elektron valensi dari 11R yaitu 1. Untuk supaya stabil konfigurasi elektronnya, maka kita harus melepaskan satu elektron. Maka atom R memiliki ion 1+. Dan untuk mencari konfigurasi 16K yaitu 2, 8, 6. Elektron valensi dari 16K yaitu 6. Supaya stabil, maka kita harus menarik 2, maka menjadi atom K memiliki ion 2-. Untuk mencari rumus senyawanya, kita mencari KPK dari atom R dan K agar setara dengan cara 1+ dikali 2, 2- dikali 1. Maka rumus senyawaannya menjadi R2K1. Nah, untuk jenis ikatannya ini ion karena logam dan non-logam, atau plus dan min. Maka jawabannya yaitu A. R2K ion. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus memahami 7 langkah metode ilmiah. Dalam soal cerita ini, kita dapat menemukan keyword-keyword untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama, itu adalah manakah yang lebih efektif. Berarti dalam keyword ini itu merujuk kepada menemukan masalah. Keyword yang kedua, kemudian siswi Y mencari berbagai informasi. Berarti keyword ini merujuk kepada melakukan observasi. Lalu keyword yang ketiga, siswi Y menduga. Nah, menduga itu dapat kita samakan dengan hipotesis. Lalu yang terakhir adalah keyword siswi Y melakukan uji coba. Berarti siswi Y melakukan percobaan. Dari ABC yang terdapat, bahwa kita menemukan bahwa jawabannya adalah E. Menemukan masalah, melakukan observasi, menyusun hipotesis, dan melakukan percobaan. Dari wacana ambang batas standar WHO yang dinyatakan U/gram per meter kubik setara dengan kadar dalam bagian per juta sebesar sesuai dengan rumus perpangkatan, apabila dikali pangkatnya ditambah, dan kalau dibagi berarti dikurang. Satuannya yang sama juga dicoret, jadi hasil akhirnya adalah 10 pangkat min 6 BPJ. Soal nomor 6. Tahap awal pembuatan asam sitrat dalam industri melibatkan reaksi oksidasi amonia yang menghasilkan nitrogen monoksida dan uap air. Menurut reaksi berikut ini, 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Jika volume gas nitrogen monoksida yang dihasilkan pada reaksi tersebut sebanyak 8 liter. Ternyata volume gas amoniak yang diperlukan sebanyak 8 liter. Berdasarkan keadaan tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah hukum A. Proust, B. Dalton, C. Lavoisier, D. Avogadro, dan E. Gay-Lussac. Jawabannya yang E. Gay-Lussac. Pembahasan. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah NH2O. Pada keadaan STP, maka perbandingan volume suatu reaksi sama dengan perbandingan molnya. Jadi, volume NO yang dihasilkan sebanyak 8 liter. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi
dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ketika membahas tentang derajat ionisasi, ada 3 jenis larutan yang harus kita hafal derajat ionisasinya, yaitu elektrolit kuat 1, elektrolit lemah antara 0 dan 1, dan non-elektrolit adalah 0. Dalam soal ini, kita diminta untuk mencari larutan mana yang memiliki derajat ionisasi 1 atau larutan elektrolit kuat. Berdasarkan tabel yang sudah diberikan tadi, larutan dengan jenis elektrolit kuat adalah larutan nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dapat menghantarkan listrik dilihat dengan nyalanya lampu dan juga menghasilkan gelembung yang banyak, dan nomor 4 juga dapat menghantarkan listrik dengan nyalanya lampu walaupun gelembungnya dihasilkan sedikit. Oke, soal nomor 8 ini diberikan data, lalu pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah? Jawabannya yang D, 2 dan 5. Pembahasannya, data yang pertama itu merupakan teknik pemisahan secara sublimasi, yang artinya perubahan wujud zat padat ke gas atau dari gas menjadi padat. Itu salah karena gambar yang benar yaitu yang ini. Lalu data yang kedua, merupakan teknik pemisahan secara ekstraksi yang artinya merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Nomor 2 benar karena gambarnya sesuai. Lalu yang ketiga, itu merupakan teknik pemisahan secara filtrasi atau penyaringan yang artinya metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori atau penyaring. Data ketiga salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu data keempat merupakan teknik pemisahan secara kristalisasi, yang berarti cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Data keempat salah karena gambarnya tidak sesuai. Lalu yang terakhir, yang data kelima, merupakan teknik pemisahan secara kromatografi, yang artinya suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan. Data kelima benar karena gambarnya sesuai. Soal nomor 10. Sebanyak 200 ml larutan HCN 0,3 m direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m dengan Ka 5 kali 10 pangkat minus 10. pH larutan yang terjadi pada keadaan akhir adalah A4, B4 plus log 5, C5, D10 minus log 5, dan E10 plus log 5. Pembahasan dari soal ini, yang pertama kita mencari mol dari HCN dan KOH. Yang pertama kita cari dulu mol HCN, yaitu 200 dikali 0,3 sama dengan 60 milimol. Lalu kita cari mol KOH, 100 dikali 0,3 sama dengan 30 milimol. Selanjutnya kita buat persamaan reaksi dari HCN dan KOH. Setelah direaksikan menjadi KCl plus H2O. Lalu kita cari dulu reaksi mula-mula. HCN 60, KOH 30. Lalu kita buat reaksi pembatas dengan menggunakan nilai yang paling kecil, yaitu nilai dari KOH 30. Lalu setelah itu kita lihat ternyata ada sisa dari HCN yaitu 30, sedangkan KOH tidak ada sisa, KCN sisa 30 dan H2O sisa 30. Selanjutnya kita mencari H+. Kita mencari nilai H+ menggunakan rumus Ka dikali Na per Ng. Setelah itu kita masukkan nilai Ka 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 30 per 30. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10. Selanjutnya, kita mencari pH-nya. Rumusnya adalah minus log H+. Minus log dikali H+, kita masukkan nilai H+, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 minus log 5. Jadi jawabannya yang D. Pembahasan nomor 11. Perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis pada garam berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel nomor 1, nama senyawanya sudah benar. Kemudian reaksi hidrolisisnya salah.
Nah, lalu nomor 1 ini pH-nya juga sudah benar karena asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Pada tabel nomor 2, nama senyawa dan reaksi hidrolisisnya sudah benar. Kemudian pH-nya juga sudah benar karena dia asam lemah, maka pH-nya kurang dari 7. Jadi nomor 2 benar. Pada tabel reaksi nomor 3, persamaan hidrolisisnya salah tetapi pH-nya benar, maka nomor 3 itu salah. Tabel nomor 4 sudah benar larutannya dan persamaan hidrolisisnya, lalu pH-nya juga sudah benar, maka tabel nomor 4 benar. Pada nomor 5 adalah kalsium asetat biasa ditemukan di obat, berarti sifatnya basa, maka pH-nya lebih dari 7. Tetapi persamaan hidrolisisnya salah, maka nomor 5 salah. Jadi jawaban yang benar adalah C, 2, dan 4.